Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang light novel Mobustica volume 12. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon dan yang lainnya telah mengikuti serangkaian festival sekolah terakhir mereka. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke Kekaisaran Veldonova, tepatnya pada karakter Mortis, sang putra mahkota dari Kekaisaran Veldonova. Ya, dia adalah putra sah dari Karl dan sekaligus orang yang membunuh Karl sendiri atas hasutan dari Arcadia. Nah, nampaknya semenjak Mortis itu menjabat sebagai kaisar yang baru, banyak sekali petinggi kekaisaran yang mulai resah. Karena memang semua keputusan yang dilakukan Mortis sangatlah tidak wajar. Apalagi semua keputusannya itu selalu dipengaruhi oleh kehadiran dari Arcadia yang mengambil bentuk seperti Brave. Bahkan saat itu, Gunther, sang jenderal pasukan dari Kekaisaran Veldonova pun sudah sangat nggak srek dengan keputusan dari Mortis. Nah, di sini bahkan Mortis itu berniat untuk menyerang Holford sekaligus nih. Walaupun di sana ada Mia, sang putri dari Karl sendiri. Tentu Gunther dan para petinggi lainnya pun sangat menentang rencana itu. Walau bagaimanapun Mia adalah putri dari Karl sang kaisar terdahulu. Mortis mungkin sudah melakukan kesalahan besar dengan membunuh Karl ayahnya sendiri. Tapi mereka tidak akan membiarkan Mortis bila mana Mortis itu membunuh Mia juga. Nah, anehnya, hal itu juga disetujui sama Arcadia sendiri. Dengan muka yang menyeringai, ia pun berkata kepada Mortis nih kalau Mia sangat diperlukan untuk membuat Kekaisaran Veldonova menjadi jaya kembali dan tidak terkalahkan. Maka dari itu Arcadia ingin Mortis menjemput Mia terlebih dahulu sebelum menyerang Holford. Nah, karena sudah diperintahkan hal itu, Mortis pun menyetujuinya. Dia pun memerintahkan beberapa pasukan untuk menjemput putri dari Karl itu. Ya, entah rencana apa yang hendak dilakukan sama Arcadia kepada Mia nih. Nampaknya Arcadia ingin memanfaatkan kekuatan yang ada dalam dirinya Mia untuk keperluannya sendiri, sekaligus juga memusnahkan semua manusia era lama. Ya, sebagaimana yang kita tahu, kalau Arcadia sangat memihak kepada manusia era baru. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah festival sekolah itu dimulai. Tepatnya setelah Akademi Holford itu memasuki hari liburan musim panas. Saat itu, Leon dan Finn pun mengantar Mia, Angie, Livia, Noel, dan Mary untuk berbelanja. Namun ikan tahu kalau para perempuan itu akan berbelanja sangat lama, maka mereka berdua pun langsung berpisah dengan para heroinnya dan malah nongkrong di sebuah kafe dekat kota. Saat itu entah kenapa, Finn pun meminjam bar di kafe itu untuk membuat 4 buah kopi yang akan dinikmati oleh Leon, Brave, Luxion, dan dirinya. Nah, gak disangka walaupun Leon biasanya adalah penikmat teh, tapi dia pun sangat menikmati kopi seduhan dari Finn. Tentu hal itu membuat Finn merasa senang. Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat mengobrol banyak hal, terutama mengenai Karl yang nampak bersikap aneh belakangan ini. Biasanya Karl itu akan segera mengirimkan beberapa surat bila mana dia itu berpisah dengan Mia terlalu lama. Namun sudah 2 bulan berlalu sejak Karl itu kembali ke Kekaisaran Veldonova. Anehnya, Karl sama sekali belum mengirimkan surat kepada Mia dan dirinya. Bahkan Mia juga mencoba untuk mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Karl. Namun surat itu tidak pernah dibalas sama Karl. Itu adalah hal yang tidak wajar. Mendengarkan hal itu, Leon pun sedikit curiga nih, karena nampaknya dia juga mendengar desas-desus kalau belakangan ini Kaisar Veldonova sering membuat keputusan yang kontroversial. Jadi dia pun mengira mungkin saja ada masalah di antara Karl dan para petinggi kekaisaran. Nah, tidak mau berburuk sangka dulu, Finn pun berkata kalau mungkin saja Karl memang sibuk dengan urusan kekaisaran, maka dari itu dia masih belum bisa membahas suratnya Mia. Dan kalaupun di kekaisaran itu akan ada masalah, Karl pasti akan bisa menyelesaikannya sendiri. Karena bagaimanapun, dia lebih dulu berinkarnasi sebagai kaisar di Veldonova sebelum mereka semua. Dia sudah sangat berpengalaman menghadapi masalah kekaisaran. Setelah itu, obrolan mereka pun berlanjut kepada kesehatan dari Mia. Ya, Mia telah mengalami event kebangkitan sesuai dengan cerita dari Otome Game seri ketiga. Maka dari itu, dia sudah tidak akan lemah lagi atau tiba-tiba pingsan lagi nih ketika banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun, Finn juga tahu kalau hal itu berkat bantuan dari Leon. Maka di sini dia pun sangat berterima kasih kepada Leon nih. Selain itu, Finn juga mendengar kalau kesehatan dari Putri Erika sedang menurun sekarang. Jadi dia pun tanya nih kepada Leon, apakah Erika itu baik-baik saja? Nah, sebenarnya Leon itu
tidak memberitahu siapapun mengenai penyakit Erika yang bertambah buruk disebabkan karena Mia itu. Jadi dia pun hanya berkata kalau Finn tenang saja, karena dirinya dan Lucian itu sedang mencari obat untuk penyakit Erika. Di sini Finn pun cukup lega setelah mendengarnya nih. Setelah itu obrolan mereka pun berlanjut ke nasib Leon yang sangat beruntung di dunia ini. Karena Leon itu telah memiliki pangkat tinggi sebagai bangsawan dan ditambah lagi dia memiliki 3 tunangan yang sangat cantik. Nah, Leon pun menanggapi pernyataan itu dengan jawaban yang biasa nih, kalau sebenarnya dirinya juga tidak terlalu mengharapkan hal seperti ini ketika bereinkarnasi, apalagi sampai memiliki 3 tunangan. Dia hanya ingin hidup dengan santai di dunia ini tanpa adanya masalah dan tanggung jawab yang besar tentunya. Tapi nampaknya dunia tempat dia bereinkarnasi itu tidak mengizinkan Leon untuk hidup dengan jalan yang dia pilih. Tentu Finn pun tidak yakin ketika mendengarnya, karena memang Leon juga nampak senang nih, apalagi dengan ketiga tunangannya. Nah, di sini Finn juga sempat tanya, jadi dari ketiga tunangannya itu, mana yang lebih Leon suka? Dia tahu pasti Leon tidak akan mungkin menyukai ketiganya sama rata. Hal itu terlihat karena Leon adalah laki-laki, jadi manakah yang lebih Leon suka? Nah, pertanyaan itu nampaknya menarik perhatian dari Brave dan Luxon juga. Tentu Leon pun tidak mau menjawab pertanyaan yang sangat menjebak itu. Dia pun berkata kalau dia menyukai ketiga tunangannya sama rata. Tapi seakan tidak memperdulikan jawaban dari Leon, Finn, Brave, dan Luxon pun mencoba menebak-nebak siapakah yang menjadi favorit dari Leon. Di sini, Finn menebak kalau favorit Leon adalah Livia, karena dia sangat baik. Brave menebak kalau favorit Leon adalah Noel, karena Noel itu lebih fleksibel dan easy going. Dan di sini, lebih gregetnya nih, Lucian itu malah menebak kalau favorit Leon adalah Angelica, karena ukuran asetnya adalah yang paling besar dibandingkan 2 tunangan Leon yang lain. Tentu, Leon pun hampir merusak partnernya itu karena pernyataan yang dia berikan. Panel cerita pun berpindah ke karakter Angie, Livia, Noel, Mia, dan Mary. Saat itu mereka pun sudah selesai berbelanja seharian. Namun di tengah jalan, mereka itu dikejutkan dengan penampakan beberapa pesawat Kekaisaran Veldonova yang nampak berlabuh ke pelabuhan Holford. Tentu, Angie pun sedikit curiga dengan hal ini. Jadi dia pun akan mencari tahu soal kedatangan dari armada Kekaisaran Veldonova itu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu sang utusan Kekaisaran Veldonova yang bernama Leinhardt datang langsung menghadap Melin dan juga Roland dalam istana. Tentu Roland dan Melin juga terkejut nih dengan kunjungan mendadak dari utusan Kaisar Veldonova ini. Karena selama ini juga mereka tidak mendapatkan surat apapun dari Karl. Namun karena Karl juga sudah membantu Holford ketika melawan kerajaan suci Rachel, akhirnya mereka berdua juga menerima kunjungan itu. Saat itu Leinhardt pun menundukkan kepalanya dan berkata kalau maksud kedatangannya ke sini adalah untuk menjemput kembali putri kaisar mereka yang bernama Milais Lux Enzenberg. Tentu Melin dan Roland pun terkejut dengan pernyataan itu, karena memang selama ini mereka juga tidak menerima putri Kekaisaran Veldonova gitu. Nah, Leinhardt pun menjelaskan nih, kalau memang putri mereka berkunjung ke sini dengan samaran sebagai siswa pindahan, maka dari itu identitas aslinya tidak terungkap. Nah, ketika mendengar murid pindahan, Melin pun langsung tahu kalau yang dimaksud tadi adalah Mia, karena memang nih dia dan Finn adalah 2 siswa pindahan yang berasal dari Kekaisaran Veldonova gitu. Mendengar semua itu, Roland pun sempat berkata, kenapa mereka tidak membiarkan putri Milais ini menyelesaikan masa studinya terlebih dahulu saja di kerajaan Holford. Karena memang sekarang ini Akademi Holford baru saja memasuki pertengahan semester. Mendengarkan hal itu, Leinhardt pun menjelaskan kalau dia juga tidak tahu detailnya, tapi memang Kekaisaran Veldonova menghendaki putri mereka itu untuk pulang saja. Di sini Roland pun tidak bisa memaksa lagi. Namun, Leinhardt juga meminta satu hal nih kepada Roland ya. Di sini dia pun meminta sebuah kesempatan untuk melihat Akademi Holford terlebih dahulu sebelum menjemput Mia. Karena memang penjaga dari putri Milais atau Mia itu adalah senpainya dalam kesatria Kekaisaran Veldonova. Maka dari itu dia sedikit penasaran akademi seperti apa yang selama ini ditempati sama senpainya. Di sini Roland pun tidak keberatan untuk menyetujui permintaan dari Leinhardt itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk episodenya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share
agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.